Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Hari ini Ibu akan melanjutkan kembali kisah yang kemarin, yaitu tentang Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya, kaum Sodom. Segala upaya telah dikerahkan oleh Nabi Lut alaihissalam dalam membimbing dan mengajak kaumnya untuk bertobat dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang siang dan malam, Nabi Lut alaihissalam terus berupaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kaumnya dan mereka mendapat petunjuk. Tapi hanya segelintir orang saja yang mau mengikuti seruannya. Sedangkan sebagian besar lainnya tetap dalam kekafiran dan perilaku menyimpang mereka. Suatu hari, rumah Nabi Lut alaihissalam kedatangan 3 orang tamu lelaki tampan. Sebagai orang yang soleh, Nabi Lut alaihissalam dengan senang hati menerima ketiga tamunya tersebut. Tapi pada saat yang bersamaan, Nabi Lut alaihissalam merasa was-was. Beliau was-was dan khawatir dengan keselamatan ketiga tamunya itu. Beliau tahu dan menyadari bahwa kaum Sodom pasti tak akan membiarkan ketiga tamunya tersebut. Mereka pasti akan melakukan perbuatan keji kepada tamunya itu. Dan benar saja, belum hilang rasa khawatir dari hati Nabi Lut alaihissalam. Terdengar di luar pintu rumah beliau digedor-gedor oleh puluhan lelaki penduduk kaum Sodom. Mereka memaksa Nabi Lut alaihissalam untuk menyerahkan ketiga tamu lelaki tampan tersebut kepada mereka. "Hai Lut, ayo cepat serahkan ketiga tamu lelakimu itu kepada kami," teriak mereka dari luar. Nabi Lut alaihissalam bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan ketiga tamuku ini? Pokoknya aku harus melakukan apapun yang bisa aku lakukan, tekad Nabi Lut alaihissalam dalam hatinya. Maka beliau pun membuka sedikit pintu rumahnya dan mencoba menyadarkan orang-orang yang semakin lama semakin beringas. "Hai umatku," kata Nabi Lut alaihissalam, "sadarlah, ingatlah kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kalian kepada istri-istri dan wanita-wanita yang sah kalian miliki di rumah." Anak-anakku sekalian, bukannya sadar, mereka malah tertawa dan terang-terangan mengatakan bahwa mereka sama sekali sudah tidak memiliki hasrat pada wanita. Nabi Lut semakin bingung. Situasi semakin tegang. Terlihat urat-urat leher Nabi Lut alaihissalam menegang, menahan amarah terhadap umatnya. Dan pada saat yang bersamaan, muka Nabi Lut alaihissalam pucat. Beliau merasa malu terhadap ketiga tamunya tersebut. "Hai Lut, janganlah kamu bingung. Tenanglah, kami akan baik-baik saja. Tidak perlu kamu mencemaskan kami," seorang dari ketiga tamunya menghibur Nabi Lut alaihissalam. "Kami bertiga ini sebenarnya adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingin memberitahumu akan azab yang sebentar lagi akan ditimpakan atas umatmu yang dolim." Mendengar kabar tersebut, hati Nabi Lut alaihissalam menjadi tenang. Ketiga tamu yang ternyata para malaikat itu meminta Nabi Lut alaihissalam agar bersiap-siap meninggalkan kota di akhir malam, karena sebelum subuh ajab tersebut akan datang. Lewat tengah malam, tanda-tanda akan tibanya ajab sebagaimana yang diberitahukan para malaikat tersebut belum terlihat. Tetapi meski begitu, Nabi Lut alaihissalam bergerak cepat. Beliau memberitahu sejumlah pengikut setianya dan kedua putrinya agar bersiap dan meninggalkan kota sebelum datang waktu subuh. Anak-anakku sekalian,
Kira-kira azab seperti apa yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sodom? Nantikan kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.